warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, CGP Angkatan 9 dari SMP Baitur Rahmah, Kota Padang. Saat ini saya bersama salah seorang guru bahasa Inggris yang mengajar di SMP Baitur Rahmah, yaitu Miss Desi Arianti. Selamat sore, Bu Desi. Sore, Miss. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Miss. Sehat, oke. Jadi hari ini saya mesti akan melakukan percakapan pra-observasi. Mana nantinya sebelum kita melakukan supervisi kelas, jadi kita adakan sedikit percakapan pra-observasi ini, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui persiapan dari Miss Desi dan juga untuk memberikan rasa percaya diri terhadap proses pembelajaran nantinya. Adapun tujuan dari supervisi kelas yang akan kita lakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa di kelas. Oke, baiklah. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Miss Desi ya. Santai saja, nggak usah apa aja. Gimana persiapan untuk supervisi kelas besok, Bu Desi? Persiapannya udah nonton modul, terus media juga udah diselesaikan. Oke, alhamdulillah ya. Iya, Miss. Oke, jadi untuk itu Miss Desi mungkin ingin tahu gitu, apa tujuan pembelajaran yang Miss Desi capai dalam proses pembelajaran nantinya? Oke, Miss. Jadi kan untuk materi supervisi besok diambil materi advertisement atau iklan. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran nanti itu ada 3, Miss. Nah, yang pertama nanti siswa bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks iklan, produk, dan jasa. Ya. Nah, yang kedua nanti siswa dapat menemukan informasi rinci dari teks iklan, baik itu iklan produk maupun iklan jasa. Nah, yang ketiga nanti siswa dapat menemukan makna dari teks iklan, produk, dan jasa. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Miss Desi akan capai dalam proses pembelajaran nanti, yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur sosial, fungsi teks, dan juga Kaidah kebahasaan. kaidah kebahasaannya dengan baik. Yang kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan fungsi informasi rinci dari sebuah teks iklan ya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menemukan makna dari teks iklan dan iklan tersebut dengan baik. Ya, Oke. betul. Dan kemudian bagaimanakah kira-kira dari area pengembangan yang Miss Desi ingin capai gitu? Jadi bisakah Miss Desi terangkan sedikit apa aja area pengembangan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini? Oke, Miss. Jadi kan, Miss, nanti di area pengembangan itu kan terbagi 2. Ya. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Ya. Nah, yang untuk pengetahuan nanti siswa diminta untuk menentukan struktur dari teks iklan. Misalnya nanti nama produknya, Ya. informasi detailnya, dan Ya. juga kontak detailsnya atau nomor yang bisa dihubungi. Oke. Nah, itu, Miss. Nah, terus yang untuk keterampilan nanti siswa diminta untuk membuat iklan, iklan produk ataupun iklan jasa dengan benar. Oke. Jadi ada 2 area pengembangannya di sini ya. Iya, Miss. Yang pertama itu siswa dapat menentukan struktur dari teks iklan tersebut. Iya. Kemudian di area keterampilannya itu siswa dapat membuat teks iklan sendiri dengan Iya, baik. betul, Miss. Ya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Kemudian yang ketiga itu yang ingin saya ketahui dari Bu Desi tentang rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Desi terapkan. Strategi apa yang ingin Bu Desi terapkan dalam proses pembelajaran nanti? Baik itu model pembelajarannya, metode, serta sedikit tentang media pembelajarannya. Nah, untuk di strategi itu nanti, Miss, nanti saya akan membuat strateginya tuh
sesuai dengan yang berdiferensiasi. Hmm. Nah, nanti berdiferensiasi itu dikaitkan dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa. Oke, siap. Bagaimana dengan model pembelajaran yang akan digunakan? Untuk modelnya nanti itu ada diskusi, tanya jawab, Ya. terus nanti ada penugasan juga. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya? Oke. Betul. Kemudian metodenya? Metodenya nanti problem based learning, Mas. Oke. Problem ya, problem based learning. Sorry tadi metode itu ya, metode. Iya. Ya, ada 3. Kemudian sekarang modelnya adalah Problem based learning. Oke, modelnya problem based learning. Oke. Kemudian media pembelajaran digunakan apa dalam PBM nanti? Nanti ada video. Baiklah, Bu Desi, sekarang setelah mendengarkan persiapan-persiapan diskusi tadi, mungkin saya ingin tahu lagi gitu, jadwal yang bisa kita lakukan untuk supervisi kelas kapan gitu? Untuk jadwalnya insya Allah tuh besok, Miss. Besok ya? Hari Kamis, 18 Januari. Oke, jam keberapa itu? Itu nanti jam pertama sama jam kedua, Miss. Oke, Di kelas 9. kelas 9, Ya. 92 ya. Jadi kira-kira apa yang Miss Desi dapatkan dari percakapan pas pra observasi ini? Nah, yang saya dapatkan pertama tuh bertambah ilmu, Miss, sebelum melaksanakan supervisi besok. Okay. Nah, yang kedua tambah siap sama tambah percaya diri juga, Miss. Ya, itulah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini gitu. Jadi kita merasa percakapan kita ini bermanfaat gitu. Jadi mudah-mudahan besok Miss Desi dengan perasaan lega itu bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan mudah-mudahan memberikan yang terbaik untuk siswa kita nanti. Oke, amin ya. Kira-kira perasaannya gimana nih setelah kita lakukan percakapan ini? Senang ya? Lega. Nggak stres kan? Enggak, Miss. Well, terima kasih Miss Desi atas waktunya dan percakapan singkat ini ya, yang telah sama-sama kita mengeluarkan ide kan gitu dari Miss Desi sendiri. Iya. Ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Miss. Sukses selalu. Makasih, Miss. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How do you feel this afternoon? Yes, fine. Kenapa banyak datang kelas? Fine, Miss. Fine. Kalau fine itu semangat. Fine. Fine. I'm fine. Good job. Oke. Jadi hari ini seperti biasa kita akan mempelajari materi bahasa Inggris kembali. But before we start our study today, I will check your accent first. Tolong didengarkan namanya baik-baik ya. Hey, Miss. Adila, Arman, Anamaka, Indah, Ilham. Siang-siang ini masih semangat kan? Si Miss. Nah, kalau masih semangat, coba jawab pertanyaan Miss dulu ya. Siapa yang nonton TV kemarin di rumah? Bagi yang nonton, please raise your hand, angkat tangannya. Gak ada Miss apa-apa, Miss cuma nanya, ada yang nonton TV kemarin malam? Bantu, Dego, siapa lagi? Tika, yang perempuan cuma Tika aja. Tika, lagi yang lain? Gak ada. Jadi kemarin malam ngapain? Tidur. Ngapain lagi? Main HP. Nah, emang sekarang kayaknya lihat nonton TV itu sudah mulai jarang. Nah, oke. Bagi yang nonton lagi siapa coba ya Pandu. Pandu nonton apa kemarin Pandu? Bobo Boy. Bobo Boy. Nonton kartun ya. Nah, saat Pandu nonton kartun, nah ini kan lagi tayang nah Bobo Boy-nya. Tapi itu kan ada jeda. Nah, terus setelah jeda itu kan tayang lagi si Bobo Boy ini kan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang namanya jeda di tengah-tengah tadi itu? Nanti kapan dulu? Iklan. Oke, paham semuanya ya. Nah, coba itu tadi dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ada yang tahu apa itu iklan? Advertisement. Ya, iklan itu adalah
Silakan open your book, bukakan bukunya, pelajarannya. Sudah? Nah, di sini sudah ada Miss carikan dua buah contoh atau dua buah jenis tadi dari teks iklan. Nah, dari teks iklan ada berupa goods dan service. Ada dua. Goods-nya itu tidak harus, ini kan contohnya apa? Makanan. Tidak harus makanan ya. Boleh beverage atau minuman, medicine atau obat juga boleh. Nah, yang kedua ada iklan service atau jasa. Jasa yang di sini apa yang ditawarkan? Nah, boleh ini salah satunya. Ataupun jasa yang lain boleh, misalnya jasa reparasi AC misalnya, atau jasa memperbaiki komputer yang door bisa juga. Apa saja yang bisa, penting itu jasa dan juga barang. Nah, di sini Miss akan membagi Nanda menjadi kelompok-kelompok. Nah, sekarang ini yang akan Nanda kerjakan. Sudah ada perintahnya, please identify the genetic structure based on the advertisement. Nah, di sini yang Miss minta tadi, masih ingat nggak genetic structure-nya yang ada 4 tadi? Apa yang pertama? Name of the product. And then number 2, the details. Number 3, tagline. And the last, konten. Nah, ada 4 ya. Nah, jadi tugasnya Anda harus mengidentifikasi yang mana yang name-nya, yang mana yang detailnya, yang mana yang tagline-nya, dan yang mana yang konten tugasnya. Nah, silakan kerjakan sekarang. Buat ibu latihan ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Oke, kita bahas lagi. Miss di sini akan mengambil perwakilan saja ya, perwakilan dari grup goods dan perwakilan dari grup service. Silakan kita ke depan.
Mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, tadi apa itu advertisement? Iklan. Bentuknya ada berapa? Kan. Tiga. Ada text and picture. Kedua audio. Kemudian ada video. Nah, itu dia ada tiga. Nah, terus apa dia tujuannya tadi? Untuk mempromosikan atau mengajak pembaca supaya membeli produk yang ditawarkan. Nah, terus tadi ada tiga juga tulisannya, ya kan? Sudah cukup paham semuanya? Oke, jadi for today, any question about our material? No? Do you understand? Yes. Very good. Oke, jadi misalkan dengan kita mempelajari materi kita hari ini, kita mendapatkan manfaat dari materi yang sudah kita pelajari dan sudah kita pahami hari ini. Amin. Oke, so thank you for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bu Desi. Ya. Setelah melihat pelaksanaan observasi tadi, bagaimana perasaan Bu Desi? Ini senang, lega, karena sudah selesai di Jadi dari observasi yang saya lakukan tadi, dari aspek pengembangan yang Bu Desi lakukan, apakah sudah tercapai? Kira-kira dari pengembangan kan di bidang berbagi pengetahuan dan juga keterampilan. Bagaimana kira-kira? kalau saya rasa pribadi itu sudah tercapai ya, sebenarnya dari pembelajaran itu sosial media atau sosial media sudah bisa membedakan atau mengidentifikasi yang mana yang advertisement yang goods, mana yang produk tadi. Terus yang dari keterampilannya juga dia sudah bisa menuliskan yang mana aja strukturnya dari advertisement goods sama produk tadi. Oke, dari 7 pembelajarannya tadi kira-kira sudahkah tercapai? Sudah ya. Oke. Untuk kedepannya mungkin ya ada beberapa catatan yang sudah saya catat sedikit. Mungkin untuk peningkatan atau istilahnya untuk lebih bagusnya gitu untuk kedepannya proses pembelajaran Desi. Mungkin dari penguasaan sintak dalam modul pelajaran yang boleh dipakai kemarin kan discovery ya. Nah, jadi ada bagian-bagian yang mungkin belum terlihat gitu di awal pembelajaran itu kan sebaiknya dikondisikan itu dalam proses sudah dalam grup berkelompok. Tapi boleh mungkin lupa ada itu yang harus diperbaiki ke depannya. Kemudian jangan lupa menyebutkan juga tujuan manfaat dari pembelajaran yang Desi sampaikan supaya anak mengetahui apa yang akan dia peroleh dari materi yang dipelajari. Dan untuk kedepannya mungkin kita akan melaksanakan yang namanya baca karya meningkatkan proses pembelajaran dari tidak hanya Bu Desi untuk semua pendidik. Oke, terima kasih Bu Desi atas waktunya. Mungkin kedepannya bisa sama-sama kita bersama untuk memperbaiki ya, perbaiki diri. Saya juga begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Tadi saya selaku pengambil praktek sudah mengerti ya proses pasca observasi yang sudah dilakukan. Memang dalam kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Dewi selaku CDP dan sebagai kepala sekolah mengajarkan guru untuk mengamati proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, penting nanti di dalam pasca observasi ini penerapan coaching itu dilakukan. Nah, itu kita menggunakan metode coaching dengan pola tertentu dan memberikan pertanyaan terbuka. Nah, juga di sini akan masukan dan saran kepada rekan sejawat sehingga proses pembelajaran yang sudah dilakukan ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak pada mungkin nanti jadi selaku CBP dan juga selaku kepala sekolah bisa membagikan
ilmu dan coachingnya dan juga pembelajaran yang lebih baik kepada hasil. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mita atas segala saran dan